kita ini utusan Kristus melalui hidup kita sehari-hari, baik kita sebagai seorang karyawan, pekerja. Orang harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dan menularkan itu kepada orang lain, menolong orang lain mengalami hal yang sama seperti dirinya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Biasanya saya mengajak Bapak Ibu untuk membicarakan tentang tokoh. Sekarang saya bersama dengan istri masih melanjutkan berbicara tentang gereja, khususnya kelompok kecil. Lebih khusus lagi kami akan menyelesaikan bagian core. Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, menjadikan semua suku bangsa murid Kristus, dibutuhkan pembinaan yang intensional. Pembinaan yang intensional. Dalam hal ini, intensional dimaksudkan sebagai tahu sasarannya, dan tahu bagaimana strategi untuk mencapai sasaran itu. Dan sasaran dari perintah Tuhan Yesus adalah menjadikan murid Kristus. Dan strategi yang diberikan, ditetapkan melalui, nanti akan kita bahas. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pastor Edmund Chan, Pendeta Edmund Chan dari Gereja Singapura. Pak Edmund Chan mengatakan pemuridan secara intensional adalah sebuah proses yang pertama, membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Membawa orang kepada Tuhan dengan tujuan supaya dipulihkan. Dan yang kedua, membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bukan sekedar menjadikan mereka aktif, tetapi supaya mereka dewasa penuh di dalam Kristus. Dan yang ketiga, untuk mencapai itu harus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Intensional sudah kita bahas tadi, untuk melakukan sesuai dengan sasarannya dan tahu strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Dan yang terakhir, mereka yang sudah dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus dipulihkan, dibina untuk menjadi dewasa penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Hasilnya adalah sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Bukan sekedar menjadi murid, tetapi harapannya sampai kepada memuridkan orang lain. Inilah sebetulnya amanat agung. Karena itu mari kita melanjutkan apa yang sudah diperintahkan Kristus, untuk menjadikan semua suku bangsa murid Kristus. Ada 3 strategi yang diberikan. Yang pertama adalah baptislah. Baptis merupakan tanda yang kelihatan, yang menyatakan peristiwa rohani yang tidak kelihatan, yaitu iman, yaitu penyerahan diri dan hidup seseorang kepada Kristus, dengan mengakui Kristus sebagai Tuhan, Tuannya, dan Juru Selamat pribadinya. Jadi, yang dimaksudkan dalam amanat agung baptislah mereka adalah sebuah proses yang dimulai dengan membawa seseorang untuk mengenal Kristus, sedemikian rupa penginjilan, sampai ia bersedia untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Sampai ia menjadikan Kristus sebagai Tuhan, Tuan, dan Juru Selamat pribadinya. Baptislah adalah penginjilan.
Yang kedua, strategi yang kedua adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah merupakan pembinaan. Tidak cukup setelah seseorang menjadi Kristen baru, dilepas dengan harapan maupun dengan iman dalam tanda petik, ia akan mampu bertumbuh sendiri. Ia butuh untuk terus didampingi dan dibina dan diajar untuk memahami firman Tuhan. Bukan cuma untuk mampu memahami firman Tuhan, tetapi untuk menerapkan dalam dirinya dan hidupnya untuk sampai melakukan firman Tuhan. Banyak orang kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan jikalau dia sendirian, karena itu butuh pendampingan. Strategi yang ketiga sesudah baptis dan ajar adalah pergilah. Kata pergi ini adalah sebuah proses pengutusan. Pergi dalam rangka menjadikan orang lain yang belum percaya sebagai murid Kristus. Pergilah ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah SUK, yaitu hidup kita setiap hari merupakan sebuah kitab yang terbuka. Kita ini utusan Kristus melalui hidup kita sehari-hari, baik kita sebagai seorang karyawan pekerja, maupun kita di rumah, maupun kita sebagai seorang mahasiswa atau masih sekolah. Tiap hari kita adalah utusan Kristus. Melalui hidup kita menjadi Injil yang kelima sesudah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pergilah yang kedua barulah dalam artian secara khusus menjadi utusan Injil, diutus untuk pergi memberitakan Injil ke sebuah daerah maupun ke kelompok masyarakat tertentu. Jadi inilah 3 strategi, yaitu baptislah, ajarlah, dan pergilah yang diberikan Kristus untuk dapat menjadikan semua suku bangsa murid Kristus. Proses intensional ini kalau digambarkan melalui anak tangga, maka gambarannya akan sangat sederhana demikian. Jadi orang yang sedang dalam jalur atau di dalam ketaatan untuk mengikuti perintah Tuhan, melakukan amanat agung, adalah orang yang pola pikirnya adalah menjangkau orang yang belum percaya kepada Tuhan atau pra-Kristen untuk dijangkau, untuk diperkenalkan kepada Injil, dan akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, orang tersebut akan menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, atau dengan istilah lain menjadi petobat baru. Ini adalah bagian dari baptis. Kemudian tidak cukup orang hanya sampai kepada menjadi petobat baru. Orang harus bertumbuh menjadi orang yang mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam, dan itu seumur hidup, juga bertumbuh di dalam karakternya, juga bertumbuh di dalam pelayanannya, mengerti panggilannya untuk melayani. Dan ini adalah bagian dari pembinaan atau pemerlengkapan. Dan ini adalah bagian dari perintah Tuhan untuk mengajar orang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian tidak cukup hanya sampai di sana, karena orang yang bertumbuh harus dibawa kepada pengutusan. Orang tidak hanya bertumbuh untuk dirinya sendiri, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang melayani, tetapi orang yang tahu panggilan utamanya yaitu melakukan amanat agung, yaitu diutus untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang diutus ini kemudian pada waktunya juga akan menjangkau jiwa, dan kemudian orang tersebut juga akan dibina lagi, dan itu terus-menerus siklusnya, dan itu akan terus berlangsung sehingga yang terjadi adalah orang dibaptis, orang diajar, dan kemudian orang itu juga pergi menjadi utusan-utusan Injil. Jadi kalau kita menangkap apa yang menjadi perintah Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang mentaati Tuhan, melakukan amanat agung, maka pola pikir kita setiap saat adalah bagaimana kita menjangkau orang,
bagaimana kita membimbing orang, membina orang, dan mengutus orang untuk menjadi utusan-utusan Tuhan melakukan amanat agung. Jadi, untuk sampai kepada orang yang bisa dari pra-Kristen, orang yang sama sekali dulunya tidak peduli dengan yang namanya kehidupan rohani, tidak peduli dengan Kristus, kemudian orang tersebut bertumbuh dan kemudian menjadi utusan-utusan Kristus, tentu tidak ada cara secara instan orang bisa menjadi seperti itu. Harus ada upaya yang intensional, ada upaya untuk membina orang tersebut setahap demi setahap. Dan untuk itu tidak mungkin dilakukan di dalam kelompok besar. Dan sekarang kita menemukan jawabannya, mengapa Tuhan Yesus memilih sedikit orang? Karena untuk membina orang itu membutuhkan sebuah upaya yang khusus, yang intensional, dan itu makan waktu yang tidak sedikit. Dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang untuk menjangkau banyak orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk mencapai sasaran menjadi seorang murid digambarkan sebetulnya seperti sebuah bangunan rumah. Kalau kita perhatikan di dalam bangunan rumah ini, di bagian fondasi ada dua hal, yaitu yang pertama, pribadi dan karya Kristus. Maksudnya adalah ketika kita membawa seorang dari yang sama sekali tidak memiliki kerinduan, kehausan rohani, tidak punya keinginan sama sekali tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Tuhan, lalu orang tersebut dijangkau dan menjadi orang percaya, maka orang tersebut disebut adalah orang yang mengalami karya Kristus. Dan kita tahu, fondasi ini tidak cukup hanya sampai di situ, karena di dalam fondasi itu juga perlu dilakukan satu tahapan yang kedua, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa maksudnya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ketika seseorang menjadi anak Tuhan, orang tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja seperti seorang bayi yang lahir dibiarkan menjadi bayi, tidak diurus, tetapi harus ditolong untuk bayi tersebut bertumbuh. Dan saat ini di dalam hubungannya dengan pribadi orang yang mengalami karya Kristus, orang tersebut akan dibawa kepada sebuah relasi dengan Tuhan. Membuat orang tersebut memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Orang tersebut harus diajarkan bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu tidak bisa sendirian. Membutuhkan seseorang atau dua orang, membutuhkan rekan, berelasi untuk bersama-sama bertumbuh mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika fondasi ini dibangun, maka secara perlahan-lahan, maka bangunan tembok, bangunan rumah ini akan mulai terbentuk. Orang tersebut akan mengerti semakin dalam tentang pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, akan semakin mengenal siapa Tuhan, dan kemudian orang tersebut juga akan semakin dewasa di dalam karakternya. Kalau dahulu orangnya mungkin pemarah, maka secara perlahan-lahan dengan pertolongan Roh Kudus, orang itu akan bertumbuh menjadi seseorang dengan karakter yang makin hari makin menyerupai Kristus. Dan juga orang tersebut juga akan mulai melayani Tuhan karena mereka mulai dibukakan akan karunia-karunia rohaninya. Dan inilah sebetulnya pertumbuhan seumur hidup. Jadi orang menjadi percaya kepada Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, dan ketiga bangunan rumah ini akan terus diupayakan untuk bertumbuh. Dan sampai kemudian di bagian atap rumah, ketika orang mengalami karya Kristus, orang bertumbuh, dan orang kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka orang tersebut akan menularkan kepada orang lain. Dan demikian siklusnya yang terus-menerus akan terjadi. Dan maka bangunan ini akan menjadi lengkap dari mulai dasar bangunan, kemudian tembok-tembok bangunan, dan kemudian atapnya kemudian terbentuk. Dan inilah sebetulnya arah pertumbuhan setiap orang percaya. Jadi sekali lagi, orang tidak cukup hanya menjadi percaya kepada Tuhan, orang harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus,
dan menularkan itu kepada orang lain, menolong orang lain mengalami hal yang sama seperti dirinya. Sesudah seseorang yang menjadi percaya, kita bina untuk dapat berelasi pribadi dengan Kristus, dibutuhkan 3 hal yang harus bersama-sama bertumbuh. Sudah dikatakan istri saya tadi, supaya dia mengalami pertumbuhan, mungkin juga perubahan dalam hal pekerjaan pelayanan, pemahaman pengajaran, kedewasaan karakter. Dalam kenyataannya, sebagai anggota gereja, kita lebih banyak diberi yang kedua, pemahaman pengajaran. Tetapi kita seringkali kurang untuk didampingi untuk mencapai kedewasaan karakter, perubahan karakter. Dan bahkan kadang-kadang anggota baru sudah diminta untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan dengan karakter yang belum berubah, sehingga seringkali menjadi masalah dalam kehidupan bergereja. Istri saya sudah menyampaikan sebuah bangunan tentang kehidupan beriman sebagaimana yang seharusnya, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat slide yang ditampilkan ini, sebuah bangunan juga, sebuah rumah yang bagus, mewah, sungguh-sungguh mewah, bukan mepet sawah. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam bangunan rumah ini? Perhatikanlah di bagian atap. Seorang pemilik rumah ketika dia menyadari bahwa bagian atap ada yang bocor, dia berpesan kepada karyawannya supaya bagian yang bocor segera ditangani, bagian yang bocor supaya diperbaiki. Dia kemudian pergi untuk beberapa waktu yang lama, urusan pekerjaannya, sebagaimana biasa, mungkin sebulan, 2 bulan dia bepergian. Dan karyawan yang dipercaya untuk mengurusi rumah itu melihat bahwa cat di bagian tembok mulai mengelupas, lalu dia berinisiatif untuk memperbaiki. Temboknya kemudian diperbaiki, dicat baru, lalu dia melihat bagian pintu, engselnya sudah mulai kendor, lalu dia memperbaiki bagian pintu, bahkan kemudian dia mulai melihat kebun yang ternyata sudah mulai rimbun dan kurang bagus, dan dia kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang ada di rumah itu, dan dia lupa akan pesan dari majikannya. Sesudah sekian lama ketika majikannya kemudian kembali dan dia melaporkan apa yang sudah ia kerjakan, kira-kira menurut Bapak Ibu apa pertanyaan dari majikannya? Apakah majikannya akan mengatakan, wah baik apa yang sudah kamu kerjakan? Ataukah majikannya akan bertanya, apa yang sudah saya perintahkan sebelum saya pergi, sudah kamu lakukan atau belum? Dan pada saat itu, orang yang dipercaya untuk mengurus rumah menjadi tersentak. Dia menjadi kaget karena dia belum melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, walaupun dia melakukan banyak hal yang baik di dalam rumah ini. Dan seperti itu bisa terjadi dalam banyak kehidupan bergereja. Para pemimpin gereja melakukan banyak hal yang baik, bukan hal yang buruk. Melakukan banyak hal yang baik, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pesan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga, amanat agung. Apakah gereja Bapak Ibu Saudara-saudari sedang giat untuk berupaya melakukan amanat agung? Ataukah Bapak Ibu merasa sepanjang Bapak Ibu menjadi anggota gereja, sepertinya tidak pernah Bapak Ibu diajar maupun dilibatkan maupun ditarik untuk menjadi seorang pelaku dari kebenaran Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 amanat agung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diinginkan Tuhan adalah seorang murid
seorang yang berkomitmen. Karena itu dengan terus terang sejak awal Yesus berkata kepada orang banyak, barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Pada saat itu Kristus menuju Yerusalem, menuju Golgota, menuju penderitaan di atas kayu salib dan mati. Seorang murid adalah seorang yang dipanggil untuk berkomitmen menyerahkan hidupnya, bahkan juga nyawanya kepada Kristus. Kalau murid-murid pada waktu gereja mula-mula tidak berkomitmen dengan banyak penderitaan yang harus mereka hadapi, diperhadapkan pada para pimpinan agama maupun penguasa, disiksa dan siksa, dipenjara dan dipasung, mereka tidak tetap berkomitmen taat melakukan perintah pribadi yang punya otoritas terbesar di bumi maupun di surga. Kita tidak akan mendengar Injil sampai pada hari ini. Sebuah contoh kecil diceritakan dalam sejarah gereja kita. James Calvert, ketika dia berangkat menuju ke Kepulauan Fiji, yang masih merupakan daerah yang dihuni oleh suku-suku kanibal, James diperingatkan oleh kapten kapal supaya membatalkan niatnya, oleh karena orang-orang yang datang ke Kepulauan Fiji pada saat itu akan kehilangan nyawanya. Dan kalau James pergi ke sana, berarti dia juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi James Calvert menjawab, kami sudah mati sebelum kami sampai di sini. Seorang pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi seorang murid, bahkan sebagian diutus menjadi misionaris, dan seringkali resikonya adalah ditolak dan menderita. Dan banyak murid pada masa-masa yang sudah lebih dulu dari kita menjalani penderitaan, martir, supaya Injil diberitakan. Dan kini, zaman ini, giliran saya bersama dengan ibu bapak untuk membawa Injil dalam hidup kita sehari-hari, maupun untuk menjadi pemberita Injil kemanapun kita pergi maupun diutus. Kiranya kita pun akan didapati Tuhan setia dan taat, berkomitmen untuk tetap menjadi seorang murid Kristus, apapun resikonya, apapun harga dan bayarannya. Terpujilah Kristus, terpujilah Bapa yang di dalam Roh Kudus bekerja melalui setiap kita. Amin.